yang terdahulu menjadi tidak bahagia karena dikuasai iri hati. Kalau saja mereka tidak iri hati, duit yang sama-sama 1 dinar itu akan membuat semua bahagia. Allah memberikan berkat kepada kita, kita semua sama diberkati. Tapi kalau kita dikuasai oleh iri hati, tidak akan pernah bahagia. Kesel, nesu, jengkel, emosi, percuma. Mari kita bersyukur kepada Allah atas keadilannya yang berdasarkan cinta kasih. Karena pada gilirannya bisa jadi kita bukan menjadi pekerja yang pertama, tapi menjadi pekerja yang terakhir. Wah, saya tuh baru baptis 3 bulan mati misalkan. Loh, kalau ukurannya keadilan tadi yang dituntut, berarti yang baptisan lebih dulu surganya lebih cepat. Nanti dulu. Kasih Allah menentukan yang lain. Maka mari Bapak Ibu, para saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Allah memiliki keadilan berdasarkan kasih. Dan kita mohon Tuhan, singkirkan itu iri hati dari diri kita, dari diri kami ini, supaya kami bahagia menerima anugerah-Mu dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Menjadi pemimpin ataupun juga yang dipimpin seringkali tidak semudah yang kita bayangkan. Bacaan pertama nanti akan mengajak kita melihat bagaimana bangsa Israel memandang pemimpinnya. Kita pun juga menjadi pemimpin bagi kelompok yang diserahkan Allah pada kita, tapi kita juga menjadi orang yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Para saudara sekalian yang terkasih, kalau kita bicara mengenai keadilan Tuhan, kita bisa ambil sikap itu ganda. Artinya ganda itu begini, kalau yang kita anggap keadilan Tuhan itu kita rasa menguntungkan kita akan mengatakan ini loh Tuhan adil terhadap saya. Tapi ketika yang dikatakan keadilan Tuhan itu tidak sesuai yang saya harapkan atau tidak menguntungkan saya, kita bisa protes. Katanya Tuhan adil, kok kayak gini sih? Ya tinggal kita itu posisinya ada di mana sebetulnya. Saya pernah menceritakan satu peristiwa itu bisa dipandang dari 2 hal. Tergantung siapa yang mau melihat. Dalam jual beli, ketika ada orang pembeli lalu penjualnya itu memberikan kembalian lebih, itu bisa 2 sisi loh. Bagi si pemilik toko itu kerugian, tapi bagi yang mendapatkan lebih kembalian itu, wah ini berkat Tuhan. Kan tergantung cara melihatnya. Maka memang betul yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, yang menjadi persoalan dalam perumpamaan tadi sebetulnya bukan soal keadilan Tuhan. Karena keadilan Tuhan, Tuhan bertindak adil itu sesuai dengan ukuran Tuhan. Masalahnya kita mengukur keadilan Tuhan itu berdasarkan untung rugi kita. Yang muncul di sana memang yang dikatakan Yesus soal iri hati sebetulnya. Pekerja yang masuk pagi-pagi itu iri hati kepada pekerja yang masuk jam 5. Mereka tanya loh, Tuhan kok tidak adil ya kalau begini? Kami bekerja sekian jam, dia cuma 1 jam. Tapi bagi yang mendapat kerja jam 5 dapat upah 1 dinar juga, mereka mengatakan inilah keadilan, inilah kasih Allah. Jadi kan sebetulnya tadi relatif. Masalahnya yang bekerja lebih dulu iri hati kepada yang bekerja masuk jam 5 itu. Maka persoalannya betul, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, di dalam hidup keluarga soal warisan itu juga bisa terjadi hal yang sama. Ketika seorang ibu, seorang bapak itu belum meninggal dunia, bisa jadi bapak atau ibu itu memberikan rumah kepada salah satu dari sekian anaknya. Kalau anak lebih dari 1 bisa, anaknya 5 misalkan. Nah, rumah ini saya berikan untuk yang kamu yang paling bungsu. Berikan. Pada suatu ketika bapak ibu meninggal semua sudah, lalu bagi warisan. Orang akan mengatakan apa? Loh, mungkin kakak adiknya akan mengatakan, kakak-kakaknya mengatakan, loh kamu kan sudah dapat rumah 1. Kalau begitu jatahmu dikurangi. Dalam hukum itu sebetulnya nggak bisa begitu. Ketika bapak ibunya masih hidup, dia mau kasih apapun kepada siapapun itu haknya bapak ibu loh.
Yang disebut warisan itu adalah yang ditinggalkan masih menjadi miliknya bapak ibu itu ketika dia meninggal. Bahwa si bungsu sudah punya rumah, itu soal lain. Ini kan kemurahan hatian bapak ibunya kepada si bungsu. Soal warisan nanti tetap dibagi 5. Tidak dikurangi rumah yang sudah diberikan untuk si bungsu. Ini kan sebetulnya soal kemurahan hati orang tua kepada salah satu anaknya. Kalau anak yang lain itu legawa, artinya menerima, tidak memberontak, tidak memprotes, ya sudah, itu tetap jatahmu, kita bagi ini loh, kita bagi 5 sama-sama. Tapi kadang-kala, dan sering kali terjadi malahan, kamu kan sudah dapat rumah 1, ya ini kamu gak dapat bagian lagi. Kacau lah kalau begitu. Karena anak yang lain tidak menghargai kemurahan hati orang tuanya kepada si bungsu. Ini juga sama. Pekerja yang masuk jam 5 itu katakan itu si bungsu. Dia dapat 1 dinar. Loh, kamu kan baru kerja 1 jam, kami lebih. Saudara sekalian yang terkasih, hati-hati. Di balik sikap kita mempertanyakan keadilan Tuhan, ternyata seringkali yang muncul itu bukan soal keadilannya, tapi lebih soal iri hatinya kita ini. Sebetulnya kalau kita rasakan sungguh-sungguh ya, seperti yang dikatakan Yesus soal iri hati itu, untuk apa sih iri hati kita? Itu hanya menghabiskan energi kok. Melihat orang yang lebih sukses, lalu kita bukannya terpacu untuk seperti itu gitu ya, tapi kadang-kadang terpacunya dilandasi bukan motivasi yang baik, tapi motivasinya iri hati gitu loh. Untuk apa sih iri hati kayak gitu? Menghabis-habiskan energi, tenaga, waktu, pikiran. Bahwa kalau kita melihat ada orang yang lebih sukses, ya kita lihat kenapa kok dia bisa lebih sukses ya? Saya mestinya bisa dong kayak dia. Ya wis aku tak melu gitu loh. Belajar dari orang lain untuk mencapai kesuksesan yang sama, bukan dilandasi iri hati. Itu orang iri hati itu kan begini ya, kadang-kala menjadi ngaco itu, melihat orang lain sukses, dia kepingin sukses, sampai di situ masih benar nih. Tapi ketika rasa kepingin suksesnya itu dengan menjatuhkan orang lain, nah wis sing repot. Tetangga lebih jadi kaya ya, wah dia bisa beli mobil, bukannya saya juga harus bisa begitu gitu loh. Tapi biasa caranya ngelek-elek tanggane iki. Wah lah dia kaya, dia ngingu tuyul kok, oh dia korupsi kok. Iri hati itu merusak semuanya. Jadi energi yang ada adalah energi yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Bukan saya mau seperti dia, gimana sih? Oh bekerja lebih giat, oh hidupnya lebih sederhana, lebih hemat. Bukan, habis-habiskan energi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Motivasinya itu loh, iri hati itu kan, saya kepingin naik, sampai di situ saya katakan, saya kepingin naik, oke. Tapi yang menjadi tidak baik, saya kepingin naik dengan menjatuhkan orang lain. Kalau perlu ngidak wong liya nggo munggah, nggo ancik-ancik. Soalnya bukan saya kepingin seperti itu, bukan saya kepingin naik, itu motivasi yang bagus. Caranya gue loh sing malah kelek. Saya dengan menjatuhkan dia, menginjak dia. Wong Jawa ngomong nggo ancik-ancik, wong liya ditibake lho ancik-ancik den munggah. Ini yang jadi repot. Itu seperti anak kecil kok. Anak kecil tuh ya, anak-anak sekolah, nggak tahu sekarang sih, zaman saya dulu begitu. Biasanya kamu ranking berapa? Oh, di kelas saya ada 20 orang, saya ranking 12. Suatu ketika dia ditanya lagi, loh kamu rankingnya berapa? 5. Wah, kamu naik ke ranking 7. Iya, wong teman saya yang di atas saya pada keluar semua. Loh kepiye to kuwi? Dia naik bukan karena usahanya yang semakin baik, tapi karena saingannya pada rontok gitu loh. Ini kan konyol sekali kayak gitu itu. Tapi celakanya itulah yang sering kali terjadi. Saya naikkan derajat saya dengan menjatuhkan orang lain. Saya naik pangkat di tempat kerja saya dengan memfitnah, dan akhirnya orang yang saya fitnah menjadi jatuh, jabatannya saya ambil alih. Ini kan kacau sekali kalau dunia seperti ini. Persoalan iri hati ini. Maka saya katakan, hati-hati. Santo Paulus itu pernah mengatakan, hati-hati dengan iri hati. Yang rusak dunia itu iri hati kok. Orang pemfitnah itu karena iri hati. Orang yang kemudian menjadi dendam, orang yang kemudian emosi, amarahnya melimpah-limpah. Kenapa sih? Kamu benci sama dia? Oh dia itu kok begini? Itu kan iri hati. Dia lebih tinggi dari saya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, soal iri hati ini perlu kita waspadai. Bukan hanya karena dalam Injil ada, tapi memang ini konkret sekali dalam hidup kita ini. Orang yang iri hati itu ketika kalah, dia kepingin menjatuhkan, tapi ketika menang dia nggak peduli juga kepada orang lain.
Itu orang yang iri hati itu sifatnya selalu seperti itu. Kepengin menang, ngalahke wong liya, tapi nek wis menang ora peduli karo wong liya. Ini yang merusak hidup kita, tatanan hidup kita, relasi hidup kita, sehingga yang diharapkan oleh Allah, hidup kita itu hidup yang baik, berbahagia bersama dengan orang lain, dikacaukan oleh iri hati. Allah punya keadilan tersendiri. Ukurannya bukan ukuran manusiawi. Ukuran keadilan Allah adalah kasih. Kalau ukurannya itu ukuran manusiawi, maaf saja, surga kosong. Isinya hanya para kudus dan Bunda Maria di sana. Kenapa? Kita tidak ada yang layak kalau mengukur keadilan berdasarkan manusiawi. Adil itu berarti seimbang. Loh, dosa kita dengan kebaikan kita itu jomplang dosanya lebih akeh loh ya. Jadi jangan coba-coba berani menuntut Allah harus bertindak adil. Kau adil tenan model adil-adile menungso, bukan karena cinta kasih, kita celaka semua. Kita itu masuk surga, para kudus masuk surga itu karena belas kasih Allah. Keadilan yang dilandasi kasih Allah. Nek mung keadilan tok ora nganggo kasih, awake dhewe celaka kabeh gitu loh. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, menjawab permenungan yang disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita mesti bermenung sungguh-sungguh. Apakah hidup kita itu dikendalikan oleh iri hati itu? Hati-hati, bisa jadi iya. Segala tindakan, kata, perbuatan kita dilandasi oleh iri hati. Kalau itu yang terjadi, kita tidak akan pernah bahagia selamanya. Hidup kita, diri kita, pikiran kita, hati kita dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Energi negatif menguasai kita. Tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan hanya bisa terjadi kalau kita membiarkan energi positif dari Allah mengendalikan kita. Apa itu? Kasih. Selagi kasih itu absen dari hidup kita, dari hati kita, pikiran kita, tidak akan pernah bahagia. Mulailah dengan menghilangkan iri hati itu. Jangan membiarkan iri hati menguasai kita. Jangan biarkan iri hati mengendalikan hidup kita. Kebahagiaan sudah diberikan, disiapkan Allah. Para pegawai, satu dinar, semua sama. Bahagia semua mestinya. Tapi yang terdahulu menjadi tidak bahagia karena dikuasai iri hati. Kalau saja mereka tidak iri hati, duit yang sama-sama satu dinar itu akan membuat semua bahagia. Allah memberikan berkat kepada kita, kita semua sama diberkati. Tapi kalau kita dikuasai oleh iri hati, tidak akan pernah bahagia. Kesel, nesu, jengkel, emosi, percuma. Mari kita bersyukur kepada Allah atas keadilannya yang berdasarkan cinta kasih. Karena pada gilirannya bisa jadi kita bukan menjadi pekerja yang pertama, tapi menjadi pekerja yang terakhir. Wah, saya tuh baru baptis 3 bulan mati misalkan. Loh, kalau ukurannya keadilan tadi yang dituntut, berarti yang baptisan lebih dulu, surganya lebih cepat. Nanti dulu. Kasih Allah menentukan yang lain. Maka mari Bapak Ibu, para saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Allah memiliki keadilan berdasarkan kasih. Dan kita mohon Tuhan, singkirkan itu iri hati dari diri kita, dari diri kami ini, supaya kami bahagia menerima anugerah-Mu dengan penuh syukur. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.